Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Segala puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa selalu kita curahkan salawat beserta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah cahaya dari segala umat muslim yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang menderang pada saat ini. Di sini saya Muhammad Fikri Haikal akan menceramahkan tentang materi surat Al-Quraisy. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Quraisy mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Surat Al-Quraisy adalah surat yang terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Quraisy tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Quraisy membahas tentang suku Quraisy, yaitu suku yang paling berpengaruh di kota Mekah. Surah Al-Quraisy juga menjelaskan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suku Quraisy yang mestinya disyukuri dengan menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa tanpa mempersekutukannya. Tujuan utama surah Al-Quraisy adalah membuktikan lawan dari apa yang ditunjuk oleh surat Al-Fil yang lalu yakini dibuktikan dengan kebinasaan mereka yang durhaka dan sombong. Dalam surat ini juga dijelaskan betapa sejahteranya mereka yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya ada nama surah Al-Quraisy. Surah ini dinamakan surah Al-Quraisy yang berarti suku Quraisy. Diambil dari ayat pertamanya, Quraisy adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di kota Mekah. Dinamakan suku Quraisy diambil dari tokoh utamanya, yaitu Fihr, yang merupakan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11. Hampir semua penduduk asli Mekah adalah keturunan Quraisy. Secara bahasa, kata Quraisy berasal dari kata at-takurusi yang artinya keterhimpunan. Anggota suku ini tadinya terpencar-pencar, lalu menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Pendapat lain menyebutkan bahwa Quraisy berasal dari kata Qurasya yang artinya berusaha atau mencuri suku ini. Suku ini dinamakan Quraisy karena terkenal sebagai pengusaha yang ulet dan selalu mencari orang-orang yang butuh untuk dibantu. Ada pula yang berpendapat bahwa Quraisy berasal dari kata Kirsi yang artinya adalah ikan hiu. Ikan ini sangat kuat melebihi ikan-ikan lain, bahkan bisa menjungkir balikan perahu.
dinamakan Quraisy untuk menggambarkan kuatnya suku ini laksana ikan hiu. Sekian pembahasan surah Al-Quraisy ini, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Saudara Hafid Rizki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja pada teman-teman semua, di sini saya akan membahas sedikit pengetahuan saya tentang surah Al-Quraisy. Selanjutnya, asbabun nuzul surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy diturunkan di Mekah terkait orang-orang Quraisy. Mereka diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah nikmat keamanan yang pada surah Al-Fil diterangkan kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa berpergian pada musim dingin ataupun musim panas. Surah Al-Quraisy atau surah ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya berupa kesejahteraan ekonomi dalam bentuk pangan. Dengan banyaknya nikmat itu, semestinya orang-orang Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun juga. Semestinya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan isi kandungan surah Al-Quraisy berikut ini, isi kandungan surah Al-Quraisy yang disyarikan atau dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Qur'anil Adim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Juhaili, dan tafsir Fi Jilalil Quran karya Syahid Qutb, dan tafsir Al-Ajhar karya Buya Hamka. Dan surah Al-Quraisy mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Dengan banyaknya nikmat itu, orang-orang Quraisy semestinya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan dengan siapapun. Dalam surah Al-Quraisy digambarkan salah satu tradisi orang-orang Quraisy, yakni berpergian atau berdagang 2 kali dalam setahun, yakni di musim dingin ataupun musim panas. Di antara nikmat Allah kepada suku Quraisy adalah kesejahteraan ekonomi berupa pangan dan stabilitas keamanan. Dua nikmat ini merupakan dua hal sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Nikmat-nikmat itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Quraisy karena di Mekah ada Ka'bah yang merupakan rumah atau Allah yang dimuliakan dan kini menjadi kiblat umat Islam. Keutamaan surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy memiliki keutamaan yang luar biasa. Menurut riwayat Imam Al-Baihaqi tentang masalah khilafiyah dari Ummu Hani binti Abi Thalib bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 karakter di antaranya. Allah menurunkan surah dalam Al-Quran untuk mereka, kemudian Rasulullah membaca surah ini, yang artinya kagumlah kalian pada kebiasaan suku Quraisy, yakni suku dari bangsa Arab yang paling agung, yang berasal dari keturunan An-Nadhar bin Kinanah dan merupakan sukunya Nabi. Kata lilab merupakan masdar dari kata alifa, yakni persembahan, keramahan, ketamahan. Jadi Imam Hakim dan lainnya mengatakan bahwa hadis dari Ummu Hani sebelumnya adalah untuk menjelaskan sebab turunnya surah Al-Quraisy. Seperti itu. Dan sekarang manfaat membaca surah Al-Quraisy. Manfaat membaca surah Al-Quraisy yaitu barang siapa membaca surah Al-Quraisy maka akan dihilangkan beban pikirannya, beban kesedihannya, beban was-wasnya, dan dilindungi dari segala kejahatan apabila dibaca pada suatu makanan dan
maka akan dihilangkan oleh Allah bahaya dari makanan tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ankum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.